Di media sosial, netizen tengah memperbincangkan postingan pedangdut asal Tasikmalaya, Ayu Wulandari alias Ayu West. Pasalnya pedangdut sensual yang pernah satu label dengan Zaskia Gotik dan Siti Badriah itu datang menghadiri acara pernikahan temannya dan membuat onar di depan kedua mempelai dan para tamu undangan. Bayangkan saja di depan antrian salaman para tamu undangan, Ayu West menagih utang kepada mempelai wanita yang bernama Dewi. Karuan saja, suami Dewi dan segenap undangan dibuat heboh lantaran Ayu menagih utang sebesar 18 juta rupiah dengan cara yang kurang sopan. Dalam postingannya di akun TikTok, Ayu mengaku terpaksa menjadi tamu tak diundang untuk menagih utang lantaran sudah setahun Dewi tidak mengembalikan uangnya. Lalu benarkah utang yang dimaksud Ayu West adalah uang arisan yang sudah disetorkannya kepada Dewi? Kilujengnya Dewinya kumaha atuh da itu sedikang kemarin Dewi diajak ke suami teh kumaha urusan anak ieu teh gitu. Nutun pada tas suami. Mohon da ieu teh kan sanes ieu kumaha ieu nya tadi dilanjut apa kumaha gitu. Kayak tadi obrol kerana teh. Ya, pedangdut yang sempat mencuri perhatian warganet lewat single "Gak Ada Obatnya" itu tidak malu menagih utang dengan cara mempermalukan orang seperti cara-cara yang dilakukan oleh debt collector. Ayu West menukas di akun TikTok @AyuWest. Tiap disamperin banyak alasan, datang ke orang tuanya malah dimaki-maki. Ya udah, jalan satu-satunya sanksi sosial. Menurut saya sih agak kurang etis ya secara etika juga karena ada waktu begitu mungkin habis kondangan atau di waktu-waktu yang tepat untuk menagih utang, bukan saat acara bahagianya orang kita malah justru merusak kebahagiaan itu dengan menagih utang. Betul sih memang hutang itu harus dibayar, tapi kita cara menagihnya juga harus punya etika. Sebelumnya, pelantun lagu "Gak Ada Obatnya" itu juga sudah lapor polisi, namun ia tidak menjelaskan melapor di kantor kepolisian mana. Yang pasti tak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian maupun Dewi sebagai terlapor. Itu sebabnya meski video menagih utang di pelaminan itu dibuat pada Juni lalu, Ayu West kembali mempostingnya pada awal Desember ini dan kembali mencetak viral. Kalau menurut gue pribadi, sebenarnya dari si pedangdutnya itu sih menurut gue nggak salah. Karena memang itu haknya dia kan. Dia yang punya duit terus dikasih pinjam terus minta dibalikin, itu hak dia. Karena apa? Mungkin menurut dia dan menurut gua juga itu sah-sah aja karena ya apalagi posisinya dia nikah kan. Nikah itu kan butuh biaya banyak ya. Kalau misalnya dia, menurut gua kalau misalnya dia masih ada utang atau mungkin ada pinjaman sana sini, seharusnya nggak usah lah dirayain pernikahan besar-besaran gitu. Walaupun itu mungkin di perkampungan ya. Jadi menurut gua sah-sah aja dari si pihak pedangdut itu meminta uang yang dikasih pinjam gitu sih gitu. Dari pihak si orang yang nikah seharusnya mereka malu sih. Suami Lesti Kejora, Rizky Bilar, kembali jadi sorotan. Bukan karena terjerat kasus KDRT babak kedua, tapi karena dituding getol memamerkan kepiawaiannya dalam menciptakan lagu. Bilar yang dulu dikenal sebagai aktor FTV yang kurang ngetop, seolah mendadak memiliki musikalitas yang mumpuni. Ia mengklaim sejumlah lagu baru yang dinyanyikan Lesti adalah hasil ciptaannya. Jika artis bersikap narsis adalah hal biasa, maka bagi sebagian netizen, narsis Bilar dianggap kelewatan. Saat Bilar memajang foto dirinya bersama Lesti yang tengah rekaman lagu ciptaannya di studio, seorang netizen berkomentar, "Tapi kok lama aku gak suka ya? Papa B pamer bangga-banggain dirinya terus karena sudah bikin lagu. Semua orang kan banyak yang tahu. Tapi aku berpikir kenapa Papa B ingin semua orang wajib tahu?" Ya sebetulnya enggak, maksudnya gini, ini kan sesuatu yang baru ya. Ya kayak kita ibarat punya mainan baru lah. Bukan cuma saya, tentunya kalau kadang-kadang kita kan punya mainan baru,
pengennya kita mainin terus, pengennya kita posting. Nah itu yang terjadi sama saya saat ini. Jadi saya tuh bangga gitu, punya mainan baru, punya ibaratnya punya produk baru gitu. Dan kenapa saya posting ya memang itu adalah bagian dari bentuk promo juga gitu. Ya, dengan harapan ya itu bisa menjadi bisa menjadi membuat orang menunggu karya dari saya gitu. Seolah tak peduli dituding suka pamer, Bilar menjawab komentar nyinyir itu di Instagramnya. Satu bangga, dua bagian dari woro-woro promo. Oke, lagunya sangat-sangat jauh banget ya, loh. Jadi lagu tentang motor cinta ini saat ini sedang trending 7 di YouTube. Luar biasa. Aku juga mau kasih tahu bahwa ternyata yang menciptakan lagu selain tampan, dia juga ternyata bisa untuk create lagu. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, saya juga kaget ya begitu ada fans yang nge-DM. Karena saya juga belum sempat dapat kabar gitu, belum dikabarin. Ternyata tiba-tiba postingan saat itu ngeposting ada salah satu sinetronnya yang menggunakan karya saya gitu. Tentu saya bangga sekali ya, tentu saya sangat merasa terhormat gitu ya. Karya saya bisa digunakan sebagai soundtrack dan dan bukan cuma saya yang happy, istri saya pun juga sama gitu, karena ini karya yang benar-benar kita bikin bersama kan. Memang kita bikin bareng-bareng, saya yang bikin lagu, Lesti yang menyanyikan, dan untuk Lesti pun juga dia juga tidak kalah bangganya karena memang lagu ini untuk pertama kali Lesti juga mengisi soundtrack sinetron gitu. Kalau sebelumnya pernah kalau nggak salah di lagu di sinetron Bismillah Cinta, tapi memang saat itu bukan solo tapi duet sama Pasha Ungu, duet sama Ungu saat itu gitu. Tapi kayak ini bangganya beda karena ini benar-benar Lesti nyanyi sebagai penyanyi solo dan diciptakan oleh suami sendiri. Meski pernah berduet dengan Lesti, banyak yang beranggapan Bilar bukan seorang penyanyi atau musisi. Ia juga dianggap tidak memiliki sense of music seperti halnya Lesti istrinya. Tapi di akhir tahun 2023, setelah setahun menyandang cap miring sebagai pelaku KDRT, Bilar seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya punya karya yang patut diapresiasi. Dalam kredit title sejumlah lagunya, Bilar menggunakan nama aslinya Muhammad Rizky. Salah satu lagu ciptaan Bilar yang mencuri perhatian publik adalah lagu Di Arsimu yang menjadi soundtrack sebuah sinetron religi. Itu cerita itu inspirasi, kalau bilang inspirasi itu inspirasi bersama ya, inspirasi dari sebuah harapan dan doa yang memang saya tuangkan lewat sebuah lagu, sebuah cita-cita, di mana ini bercerita lagu tentang bagaimana pengharapan seorang pasangan yang berharap mereka tuh bisa tidak hanya bersama di dunia, namun juga bisa bersama di surga nanti gitu. Dan dan itu sebagai saya pengen lagu ini menjadi bentuk doa baik bagi saya dan keluarga, dan juga bisa mewakili jutaan pasangan lainnya gitu yang berharap, pasti tentunya banyak pasangan di luar sana yang ingin berharap bisa bersama dengan pasangannya tidak hanya di dunia maupun juga di surganya nanti. Begitu saya kasih kabar, saya sedikit cerita ya, saat itu saya kasih kabar lewat DM, terus kita teleponan dan dia nangis saat itu ketika tahu bahwa lagunya dia yang mana dibikin oleh saya itu menjadi soundtrack sinetron. Sebagai istri, Lesti mengaku bangga dengan pencapaian Bilar. Saat ditemui di acara launching busana muslimah, Lesti turut berbahagia dengan pencapaian Bilar di dunia musik yang di awal debutnya sebagai musisi langsung teken kontrak untuk lagu ciptaannya yang menjadi soundtrack sinetron. Kalau boleh jujur, dari kamu. Kalau boleh jujur, alhamdulillah saya udah bikin 13 lagu ya, dan itu semuanya terinspirasi dari kisah yang pernah saya rasakan. Kalau boleh jujur, tapi bisa itu kisah yang memang dari, ada sebagian yang dari masa lalu, ada sebagian yang saya rasakan sekarang. Cuma kebanyakan memang dari kisah yang udah pernah saya lewatin. Lalu saya kombinasikan dengan yang terjadi yang sedang relate di masyarakat. Berkarya itu sebetulnya menurut saya memang saya senang musik aja gitu. Jadi tidak ada niatan untuk
wah gue pengen buktiin nih, enggak juga gitu. Ya untuk pencapaian apa yang mau di 2024 sedang direncanakan, tapi kan nggak tahu ya rencana manusia, kalau Allah nggak menakdirkan, bismillah aja pokoknya.